Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan coba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana informasi yang akan kami sampaikan di sini terkait dengan berakhirnya pendaftaran P3K Guru di tahun 2022 di SSCSN besok ya, tanggal 13 November 2022 ya. Itu pendaftaran ditutup kalau misalkan tidak ada perpanjangan, seperti itu ya. Nah, ketika pendaftaran tertutup, maka nantinya itu sudah didapatkan kelompok ya guru lulus passing grade yang dipastikan aman mendapatkan formasi dan 100% akan diangkat menjadi ASN P3K. Di sini kita bisa lihat informasi ya dari jpnn.com. Di sini sorotan dari beberapa anggota Komisi 10 ya terkait dengan kisruh guru lulus passing grade ya. Di sini dikatakan buruh pabrik bisa lulus P3K. Mas Nadiem Makarim ya mengaku masalah rumit dan banyak tantangan. Alamak. Nah, kemudian kita lihat ya pemaparan di sini Bapak Ibu ya. Sejumlah anggota Komisi 10 DPR memanfaatkan rapat kerja dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Senayan ya, Jakarta Kamis untuk meminta ketegasan Mas Menteri dalam mengatasi persoalan di seputar seleksi P3K 2022. Sejumlah wakil rakyat di Komisi 10 DPR melontarkan pernyataan-pernyataan keras terkait masalah guru lulus passing grade yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2022. Mereka antara lain Bapak Firdiansa ya, kemudian ada Profesor Johar Arifin Husin, kemudian El Nino M. Husen Mofi, kemudian ada Abdul Fikri Faki dan beberapa wakil rakyat lainnya termasuk Bu Anita. Kemudian diketahui kategori pelamar guru ASN P3K tahun 2022 itu terbagi dalam 3 prioritas Bapak Ibu ya. Jadi ada yang dikatakan pelamar prioritas 1 atau P1. Ini merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas ya atau passing grade. Jadi total pelamar prioritas 1 yang kita ketahui di sini adalah ada sekitar 193.000 Bapak Ibu ya, 193.954. Kemudian di sini dikatakan lagi bahwasanya pelamar prioritas 2 itu adalah merupakan tenaga honorer K2 yang tidak termasuk dalam kategori pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas ketiga merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Pelamar umum terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru, kemudian di Kemdikbudristek dan pelamar yang terdaftar Dapodik. Nah, di sini dikatakan oleh Bapak Abdul Fikri Faki ya. Di sini Bapak Abdul Fikri Faki meragukan Dapodik. Wow, apa alasannya kira-kira? Di sini dikatakan kevalidan daftar pokok pendidikan atau Dapodik itu sangat penting dalam proses seleksi P3K guru. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Faki menduga masalah-masalah yang muncul dalam seleksi P3K guru itu terkait dengan Dapodik yang tidak valid, Bapak Ibu ya. Jadi itu pandangan dari Bapak Abdul Fikri. Nah, Bapak Abdul Fikri menyebutkan pada seleksi P3K guru 2021 ada seorang pegawai bank yang bisa lulus seleksi. Bahkan ada juga buruh pabrik yang bisa lulus seleksi P3K 2021. Mungkin saja mereka itu pernah menjadi guru honorer, lantas berhenti dan pindah kerja. Setelah ada lowongan P3K, mereka ikut mendaftar. Nah, di sini dikatakan ada pegawai bank buruh pabrik terbukti diterima P3K ya, ujar Abdul dalam rapat kerja. Kasus seperti itu tidak mungkin terjadi kata dia jika Dapodik valid. Karena itu Abdul mendesak Menteri Nadiem untuk melakukan pembenahan dari Dapodik itu sendiri. Jadi kita bisa mengambil sedikit ilustrasi bahwasanya dari salah satu anggota Komisi 10 DPR RI itu meragukan kevalidan Dapodik Bapak Ibu ya, meragukan kevalidan Dapodik. Karena kasus seperti ini misalkan ada yang sudah berhenti bisa lanjut lagi mendaftar, itu tidak akan terjadi jika misalkan Dapodik valid. Itu pandangan dari Bapak Abdul Fikri. Kemudian di sini katakan ya perlu pembenahan Dapodik, cetusnya. Dia mengatakan Dapodik yang tidak valid berdampak merugikan guru honorer yang benar-benar sudah konsisten mengabdi puluhan tahun. Abdul mengatakan Dapodik yang buruk menyebabkan orang yang tidak berhak ikut seleksi P3K itu bisa melamar dan malah lulus. Orang yang berhak malah disingkirkan
oleh yang tidak berhak, seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan prioritas 1 tetapi tidak mendapatkan formasi, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sebanyak 193.954 guru lulus PG P3K 2021 masuk kategori prioritas 1 pada seleksi P3K 2022. Para pelamar kategori P1 tersebut tidak perlu lagi ikut ujian seleksi P3K 2022 jika sudah mendapatkan penempatan yang pengumumannya hingga 13 November 2022, mereka tinggal menanti pemberkasan NIP. Namun ya Bapak Ibu ya, dari 193.954 guru lulus PG, hanya 127.186 yang aman karena sudah mendapatkan formasi. Jadi jelang tanggal 13 November Bapak Ibu ya, dipastikan bahwa untuk guru lulus PG yang aman itu nominalnya, jumlahnya itu baru 127.186. Nah, sedangkan di sini dikatakan oleh PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Ibu Nunuk Suryani, Prop ya, beliau menyebutkan ada 53.241 guru lulus PG tidak bisa diangkat P3K tahun ini karena formasinya tidak tersedia. Ya, jadi meskipun mendapatkan desakan bertubi-tubi dari Komisi 10, tapi Kemendikbud itu tetap bahwasanya yang sudah aman itu baru berjumlah 127.186. Kemudian yang belum bisa diangkat tahun ini itu berjumlah 53.241. Namun menurut Prof Nunuk itu akan dituntaskan sampai akhir 2023. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya. Kemudian di sini dikatakan pernyataan dari Mas Nadiem ya, mengatakan bahwa seleksi P3K guru rumit. Nah, di sini pemaparan terbaru dari Nadiem Makarim bahwasanya dalam rapat tersebut beliau mengatakan pihaknya tidak pernah mengklaim ya. Jadi pihaknya tidak pernah mengklaim proses seleksi P3K 2022 ini sebagai proses yang sempurna. Mas Nadiem mengaku banyak tantangan dalam proses seleksi P3K guru 2022. Banyak sekali tantangan dalam proses P3K ya. Menteri Kelahiran 4 Juli 1984 itu mengatakan urusan P3K ini di internal Kemendikbudristek bukan hanya ditanangani Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. Seluruh tim di Kemendikbudristek, kata Mas Nadiem, pagi, siang hingga malam terus berupaya menyelesaikan masalah ini. Persoalan rumit karena berbagai banyak pihak dan dependensi pada setiap langkah yang harus kita lakukan. Harapan besar saya adalah kita semua bersabar dan optimis karena dengan segala kegaduhan yang ada, saya mengerti dan pasti di luar sana banyak yang kecewa, kata Nadiem. Dia berjanji akan berupaya menuntaskan masalah formasi P3K guru, berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan tentunya juga Kementerian Keuangan. Kemudian di sini dikatakan, namun Nadiem juga tidak berani menyatakan masalah ini tuntas dalam waktu cepat. Penyelesaian akan dilakukan bertahap hingga akhir 2024. Ini proses yang terus berjalan, ujar Nadiem Makarim ya. Jadi dari pemaparan Mas Nadiem, beliau mengatakan itu bahwasanya pihaknya itu tidak pernah mengklaim bahwasanya proses seleksi P3K guru itu adalah hal yang sempurna. Banyak tantangan, tetapi kabar gembiranya bahwasanya Kemendikbud dalam hal ini Mas Nadiem akan berupaya ya, berjanji untuk menuntaskan persoalan kisru P3K guru ya. Paling akhir itu 2024. Tapi mudah-mudahan saja pernyataan Ibu Nunuk itu 2023 itu yang benar Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan tanggal 13 November, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, tanggal 13 November, di sini kita lihat bahwasanya kita tandai dulu. Ya, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, untuk tanggal 13 November sesuai dengan jadwal yang dirilis oleh BKN, bahwa pendaftaran seleksi ya untuk semua pelamar itu dimulai tanggal 31 Oktober ya. Tanggal 31 Oktober dan berakhir besok tanggal 13 November 2022. Setelah itu bersamaan dengan hal itu sebenarnya selain pendaftaran seleksi itu sebenarnya sudah berjalan juga yang namanya seleksi administrasi. Yang mana seleksi administrasi itu tentu saja ada juga pengumumannya Bapak Ibu ya. Itu pengumumannya itu tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 November tahun 2022. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Dan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu meliputi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, terkait dengan tanggal 13 November dari pemaparan terbaru dari Prof Nunuk mengatakan bahwa terkait dengan apakah besok ditutup pendaftaran di SSCSN atau diundur atau diperpanjang, tentunya itu bukan menjadi hak wewenang dari Kemendikbudristek.
Nah, tentunya ini adalah kalau kita bisa tebak ini adalah haknya BKN Bapak Ibu ya, dalam hal ini yang memiliki portal SSCSN. Dan mudah-mudahan saja BKN ingin ya, mudah-mudahan saja BKN memperpanjang pendaftaran di SSCSN. Mudah-mudahan saja ya. Amin. Nah, ketika misalkan tanggal 13 November itu ditutup pendaftaran SSCSN, maka dipastikan data P1 yang terkunci lolos menjadi ASN itu adalah 127.186 ya. Ini yang 100% aman ya, aman lolos sisa pemberkasan Bapak Ibu ya, lolos menjadi ASN P3K. Kemudian nantinya akan dilaksanakan seleksi observasi, itu jatah untuk P2 itu berjumlah 3.184. Kemudian P3 itu adalah 127.332 dan pelamar umum sekitar 62.016. Nah, ini yang 127.186 ini sudah dikunci lolos menjadi ASN P3K. Jadi tersisa sekitar 55.000, 53.000 lah, 55.000, 54.000 ya, yang belum terangkat menjadi ASN atau masuk dalam kategori P1 tanpa mendapatkan formasi. Tapi solusi ya bagi 55.000, jika misalkan Bapak Ibu memiliki di akun SSC-nya ada turun prioritas, sebaiknya Bapak Ibu ya turun prioritas saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu turun prioritas karena kenapa? Bapak Ibu akan mendapatkan dua keuntungan ketika Bapak Ibu turun prioritas. Yang pertama, Bapak Ibu bisa ikut seleksi observasi dan ketika lulus Bapak Ibu lolos menjadi ASN. Kemudian yang kedua adalah ketika Bapak Ibu tidak lolos di seleksi observasi, maka data dan nilai P1 Bapak Ibu itu tetap melekat pada pelamar prioritas 1 dan akan tetap dipergunakan di tahun depan Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait dengan turun status, Bapak Ibu harus pahami bahwa ada beberapa keterangan Bapak Ibu ya, ada beberapa keterangan yang bisa turun status yang ketika membuka akun SSCS-nya muncul yang seperti ini yang kami lingkari. Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun status. Ada tombol turun status yang bisa diklik. Nah, ini yang bisa turun status. Berarti masih ada formasi P2 P3 yang bisa didaftar. Beda lagi kalau misalkan tertulis mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, berarti memang ya sudah tidak ada formasi di sekolah di instansi Bapak Ibu. Atau bisa jadi Bapak Ibu ada masalah di Dapodik, verbal ijazah atau sebagainya, Bapak Ibu perhatikan saja di situ. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, informasi terbaru dari kami terkait jelang ditutupnya pendaftaran di SSCSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.